Hai Baramu, jumpa lagi. Mana kabar? Baik-baik? Yes, sehat selalu, sukses selalu untuk semuanya ya. Kali ini kita akan membahas, mengupas, dan mengkaji perihal wangun sebuah kadutan atau bebaru atau keris ya, khususnya kadutan Bali. Yang kali ini akan kita kaji atau kita bahas adalah sebuah kadutan keris Bali lurus dan memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Apa itu? Yuk kita ikutin pembahasannya. Cihai. Kadutan ini dalam lontar diberikan nama wangun yaitu Gubar Baleman. Pasti sudah sering dengar ya kata-kata Gubar Baleman. Bagi teman-teman yang suka sejarah, suka literatur, suka histori Indonesia, Nusantara, pasti tidak asing dengan nama Gubar Baleman. Ya, ada yang tahu? Silahkan di komen ya. Apa itu Gubar Baleman? Yang pasti tepat itu. Kalau kita mendengar kalimat Gubar Baleman, kita akan langsung teringat kisah dalam kitab Pararaton, yaitu kisah tentang kerajaan Kediri ya. Di penghujung kerajaan Kediri mau menuju Singhasari, eranya Ken Angrok, disitulah tercatat sebuah nama, yaitu Gubar Baleman. Betul, dia adalah senopati perang atau jenderal ya, jenderal pasukan perangnya kerajaan Kediri, yang mana beliau juga ikut dalam pertempuran melawan Angrok, melawan pasukannya Angrok di Ganter ya, 1222. Gubar Baleman pun sang senopati perang, sang jenderal gugur di sana. Gugur membela tanah airnya Kediri, gugur membela kerajaannya, gugur membela kedaulatan bangsanya, yang mana disitulah akhirnya muncul dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa, yang rajanya kita kenal semua, yaitu Ken Angrok. Oke, kita tidak membahas tentang kerajaan Kedirinya, hanya kesamaan nama ini dengan wangun keris, wangun kadutan Bali itu perlu dikaji ulang, mungkin dengan serius ya, karena nama Gubar Baleman itu bukan orang sembarangan di era Kediri di abad 13, sedangkan di Bali dijadikan nama wangun. Pertanyaannya adalah, ada apakah ini? Ada hubungan apakah itu? Oke, Gubar Baleman dalam wangun keris Bali, ya, ini contohnya. Gubar Baleman ini dalam keris wangun keris Bali itu memiliki dua arti, dua kata, ya, yaitu gubar dan baleman. Kita akan bahas satu-satu. Yang dimaksud gubar itu adalah
dalam bahasa Kawi atau Jawa kuna atau Bali kuna itu ada dalam kamusnya, kamus bahasa Jawa kuna ya. Mulder menuliskan di situ bahwa Z. Mulder menuliskan gubar itu adalah genderang perang artinya. Ya. Genderang perang, gubar itu. Sedangkan baleman dalam kosakata Bali tua, Bali kuna, itu baleman adalah bara api. Ya. Jadi mungkin bayangannya gini ya, kalau teman-teman punya arang yang sudah membara terus mati, ya di luarnya kan mati itu, tapi di dalamnya itu ada baranya masih, itulah baleman. Jadi arang ya, sebongkah arang di dalamnya itu ada baranya, di luarnya mati. Jadi bara dari dalam. Nah disinilah kenapa gubar baleman menurut saya ini disandingkan atau disematkan kepada kadutan bebaru keris yang sangat khas, lurus. Keris lurus dan sederhana tapi fungsional. Dari nama gubar baleman ini sangat-sangat masuk akal jika nama tersebut disematkan di kadutan ini. Oke, kita akan lihat, kita bukan buka bagaimana bentuknya. Ini dia. Ya. Mungkin bisa dilihat ya, ini. Akan lihat bentuknya. Ini ya. Jadi gubar baleman itu adalah keris lurus, gandeknya depannya ini polos, tanpa telalai gajah atau tanpa sekar kacang, nggak ada ornamen lain atau ricikan lain. Dia memiliki, ada yang memiliki gereneng full, ada yang hanya gereneng sedikit, terus memiliki sogokan, ya, sogokan dan memiliki usuk, ya, memiliki usuk atau geger sapi ya. Kalau di Jawa ini dikenal dengan keris jala, ya, macam-macam jala ya. Jadi pokoknya dikenal dengan keris jalak lah kalau di Jawa. Di Bali dengan nama wangun gubar baleman. Menjadi masuk akal jika gubar baleman ini disematkan untuk keris lurus ini ya. Karena apa? Secara fungsional dia sangat simple, sederhana, tapi sangat dalam tanda kutip mematikan sebagai senjata, sangat fungsional. Karena makna tadi, gubar genderang perang, baleman adalah bara di dalam arang ya, jadi membara dari dalam. Makna ini bisa diartikan bahwa si pemegang keris gubar baleman ini jika saat itu diidentikan dengan senopati perang, maka para pimpinan atau jenderal-jenderal perang yang memiliki kesatuan dan memimpin sebuah prajurit yang jumlahnya cukup banyak, itu memegang gubar baleman. Karena nama gubar baleman sendiri di Kadiri itu bukan nama yang orang biasa, ya, seorang jenderal, seorang senopati perang, kerajaan Kadiri. Secara linguistik itu, namun kemudian hari, nama ini kemungkinan disematkan dengan mengambil simbol-simbol atau makna filosofi yang terkandung di dalam gubar baleman itu sendiri. Jadi diharapkan bagi yang memegang wangun keris gubar baleman ini, diharapkan makna filosofinya adalah
membara atau bersemangat ya, karena genderang perang itu fungsinya adalah menimbulkan semangat. Kalau di pertempuran itu, kalau jika ada genderang, ada gubar itu semangat, jadi membara, berkobar, semangatnya berapi-api gitu loh. Baleman sendiri dari dalam, karena dia kan bara yang tersimpan di dalam arang ya, di luarnya mati tapi di dalamnya hidup. Jadi semangat untuk mengejar sesuatu, cita-cita, mengejar apa ya, apapun yang dicita-citakan itu dikerjakan dengan bersemangat, berapi-api, dan semangatnya bukan hanya di luar kita, tapi dari dalam timbulnya. Semangat yang murni, nah, mungkin itu ya makna filosofinya dari Gubar Baleman. Karena dia nggak neko-neko, tidak banyak ricikan, tidak lurus, semangat, garis lurus gitu, tegak lurus. Nah, begitu kita memiliki cita-cita, sebuah cita-cita, kita kerjakan dengan semangat, garis lurus, bagaikan gubar, bagaikan genderang perang, dan membara dari dalam diri kita, bagaikan baleman. Itulah makna dari Gubar Baleman. Kalau kerisnya rata-rata di Bali itu, kalau Gubar Baleman rata-rata kebanyakan memiliki sogokan ya, sogokan, dan yang pasti punya usuk. Ya, ada juga yang tidak memiliki sogokan, seperti ya kalau di Jawa seperti tilam upi, tapi Gubar Baleman kalau di Bali ini pasti ada usuknya. Kalau tidak ada usuk seperti tilam upi, brojol, itu ada lagi wangunnya namanya. Yang jelas di sini penekanannya kalau disebut dengan wangun Gubar Baleman itu gandek polos ya, tanpa sekar kacang atau telale gajah, memiliki pajetan ya, memiliki tikal alis, sogokan, bisa ada gereneng, bisa tidak, karena yang ditemuin kerisnya itu ada yang memiliki gereneng, ada yang enggak memiliki gereneng. Yang pasti berusuk ya, memiliki geger sapi, berusuk dia. Itulah Gubar Baleman. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan, silahkan komen di kolom komentar tentang makna Gubar Baleman. Ini saya hanya menambahkan saja, yang mana saya pernah membahas Gubar Baleman ini dalam sebuah konten beberapa waktu lalu, yaitu tentang yang membahas tentang Ki Jalu Brara itu loh. Nah, mungkin bagi yang belum nonton konten Ki Jalu Brara, nanti bisa lihat linknya di kolom deskripsi ya. Itu sedikit saya sudah bahas tentang wangun keris Gubar Baleman. Demikianlah sedikit pembahasan tentang wangun keris atau wangun kadutan, wangun bebaru Gubar Baleman. Semoga bermanfaat dan semoga menambah khasanah literatur, khasanah ilmu bagi kita semua. Kita saling isi. Bagi yang ingin menambahkan tentang literasi Gubar Baleman, silahkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu, ya, sampai di sini dulu. Sehat selalu, sukses selalu, tetap barakan keris milenial, support terus pandai lokal, support terus maker lokal, support terus pengrajin lokal dimanapun baramu berada. Akhir kata, sama-sama seperti biasa kita ucapkan yuk, jihad!